Tujuh gitaris keren Indonesia. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Sky Al-Mukarram Sitorus. Nggak ya, gue bukan Al-Mukarram, gue biasa aja. Gue orang biasa yang keren. Karena gue bawa gitar, tentu saja gue akan membahas 7 gitaris keren Indonesia. Sadis. Abdi Sleng. Menurut kita dia keren karena ya lu gila aja mau kalau ngeliat dia nggak keren, main dia keren banget, gila. Dia megang gitar, main gitarnya jago, terus dia kalem, dan bandnya terkenal. Kurang keren apa? Lu bilang nggak keren, bego banget lu. Abdi Sleng, salah satu anak band idola gue itu Abdi Sleng tuh. Yang gue idolain ya Abdi sama Abdel ya, sama temuan 3 tuh, Abdi Abdel temuan. Yang Sleng, nggak bukan ya? Abdi sama Sleng tentunya, ya Abdi sama Sleng, Abdi sama Kakak tentunya. Cuman sekarang Kakak udah pindah ya, karena dia kurang begitu bagus di Milan, dia akhirnya pindah. Eros, bukan Jarot. Eros, bukan Smith. Eros, bukan I. Dia ini Eros Chandra. Sheila on Seven, ya kan? Salah satu dampak baik Sheila on Seven muncul itu adalah cikal bakal di pesantren gue itu diadakannya sekolah musik, ekskul musik. Itu karena waktu itu band Sheila on Seven lagi hits banget. Terus semua kita tuh anak-anak muda kelas-kelas gue, abang-abangan gue tuh ngulik lagu Sheila on Seven, dan kita setiap hari main gitar, dan akhirnya dikasih wadah yang biasanya kita nggak boleh megang gitar, nggak boleh apa. Akhirnya kita dikasih wadah untuk bikin studio. Nah, di situ kita lengkapin drum, gitar, bass itu kan, rebana. Pokoknya kita lengkapin tuh di satu studio. Akhirnya kita bisa latihan dan belajar gitar, fingering, apa segala macam. Nih Sheila on Seven nih salah satu yang bukan kita agungkan, tapi kita idolakan karena dialah cikal bakal di pesantren kami itu ada ekskul musik. Thank you Bang Eros, thank you Bang Duta, thank you Bang Adam, thank you Bang Sakti, thank you Bang Anton yang dulu ya, format yang dulu ya, bukan yang sekarang. Gue ngomongin yang dulu. Dan kata orang bilang dulu sebelum gue punya kumis, gue mirip Duta, men. Beranjak dewasa kakakku Rani tercinta. Wah, dia nggak terlalu menunjukkan skillnya, tapi gue tahu dia berskill. Dan di Sheila on Seven itu dia leader ya. Dan dia tuh otak. Di mana lagu-lagu Sheila on Seven itu dia yang nyiptain banyak kan, dia yang ngulik, dia yang nulis lirik, dia yang aransemen sendiri, tapi Duta yang nyanyiin karena mungkin suara dia kurang bagus. Tapi kalau nggak salah sih dia sempat bikin project band baru. Gue lupa namanya apa project bandnya itu, yang kayak apa lagu itu kayaknya One Hit Wonder, tapi bukan One Hit Wonder sih, One Hit tapi nggak Wonder gitu. Ampuni aku DJ, mirip-mirip Sheila on Seven juga. Ampuni aku DJ, ya, cuman nggak hits ya waktu itu ya, sayang sekali ya Eros ya. Kayaknya lo yang cocok sama Duta doang. Eros. Yang ini sudah tidak diragukan lagi ya, karena dia sudah melanglang buana. Maksudnya nama dia memang Piu tuh udah terkenal sekali dengan gitarnya. Gitaris Padi yang hits itu ya waktu itu tahun 90 tahun 2000 awal ya. Padi waktu itu menggila, men. Menggila sekeles. Piu ini juga gitaris keren kenapa? Karena dia main gitarnya jago, yang pertama, yang kedua dia juga punya insting bermusiknya sangat kental. Maksudnya orang ini hebat banget, karya-karya dia tuh asik, men. Lagu-lagu yang dia bikin itu dahsyat luar biasa. Aransemennya dia tuh cantik, nggak nyontek, pure. Pokoknya lagu itu tuh pure lah, pokoknya keren-keren. Piu, gitaris hebat, Bang Piu. Sungkem Bang. Saya nggak tahu harus bilang apa, tapi abang keren banget. Seharusnya dia di peringkat 1. Gugun, ini bukan Gugun Gondrong ya, Gugun and Blue Shelter. Lagunya tuh yang betapa enak menjadi bujangan, kemana-mana tiada yang larang. Nah itu tuh, nah itu bukan, itu lain lagi, itu lebih legend lagi. Ini Gugun Blue Shelter nih, mereka ini India. Gugun ini gitarisnya Gugun Blue Shelter gitu kan. Dia yang punya Gugun itu juga gitu, yang punya band itu, maksudnya ya salah satu founder lah gitu. Salah satu leader di Gugun Blue Shelter tuh ya dia lah, karena dia Gugunnya. Suaranya dia juga keren. Sebenarnya gue bingung dia nih masuknya harus ke vokalis atau ke gitaris, tapi dia dua-duanya. Di vokalis dia keren, di vokal dia keren, di gitar dia keren. Gugun, bukan gondrong. Tapi dia gondrong. Tapi dia bukan Gugun Gondrong. Walaupun dia gondrong, dia bukan Gugun Gondrong. Dia Gugun and Blue Shelter. Gugun, tepuk tangan. Dewa Bujana. Dewa Bujana ini salah satu gitaris terkeren menurut gua karena dia tuh soulful, men. Soulful, dia tuh cool music, total respect lah sama Dewa Bujana ini. Soul, dia tuh main petikan dia tuh adem banget, men, dan penuh dengan penjiwaan. Itu Dewa Bujana itu.
Kalau lu bilang dia nggak keren, kenapa gue bilang dia keren? Karena dia itu tadi, dia main gitarnya jago, terus dia kalem, dia tidak sombong, dia baik hati. Ini orang ramah banget, sumpah. Ini orang baik banget. Dia ramah. Gue pernah ketemu waktu itu di acara, kita ngisi acara bareng ya, di acara grand openingnya Gen FM di Citos waktu itu. Kebetulan dia manggung, gue ngedance. Serius. Waktu itu gue dancer, tari kontemporer. Jadi gue pakai drum pakai tong itu, nari salto gitu. Kontemporer sama nari api gitu, main api. Terus ketemu dia sama Arman maunya. Dan kita ngobrol asik banget. Dan besoknya gue ketemu lagi, dia lupa. Ya iyalah, gue bukan siapa-siapa gitu. Tapi gue masih ingat dia. Ya iyalah, dia artis Sky. Ya. Astagfirullahaladzim. Maafkan yang Coki netral. Dia salah satu full speed juga ya, karena lo tahu sendiri kan netral kan. Gua dulu pertama kali ngeliat Coki ini ya pertama kali waktu netral ganti gitaris. Waktu itu di Medan, pas tepat di USU, Universitas Sumatera Utara Medan. Waktu itu netral live, acara kampus gitu kan, netral datang dengan sukarela gitu, nggak mahal-mahal banget budgetnya waktu itu. Datang dengan sukarela gitu karena kita waktu itu acaranya sih acara amal. Mereka tuh manggungnya di atas genteng kampus. Itu keren banget. Boleh, gitarisnya bukan dia nih. Kok baru? Wah, dia baru itu dikenalin sama si Bagus waktu itu, dikenalin sama Bagus. Ini gitaris baru kita namanya Coki. Wah, keren. Dia waktu itu mainnya keren, dan gue pertama kali ngeliat dia main, dan pertama kali dia main di Medan tuh. The one and only, gitaris terbaik, gitaris terkeren di Indonesia, the one and only. Siapa lagi kalau bukan? Asik, Satria bergitar ya. Satria bergitar, si Raja Dangdut ini luar biasa keren. Menurut gua gimana dia nggak keren? Bininya di mana-mana. Lo bisa? Enggak. Dia terkenal. Lo bisa? Enggak. Dia main gitar jago. Lo bisa? Enggak. Gua masih pakai neck, man. Gua masih pakai kepala. Dia udah nggak pakai kepala gitarnya. Kurang jago apa coba? Jangan kata gitar. Leher gitarnya ini nggak ada nih. Saking jagonya. Jangan kata gitar, dianya juga begitu. Tapi serius Bang Haji ini salah satu idola gue juga karena dia keren banget, men. Sambil main melodi, dia bisa sambil nyanyi, men. Otak itu nangkapnya cepet. Euforia. Dia bisa nyanyi. Dia sambil melodi sambil nyanyi itu sulit, men. Walaupun ada beberapa yang gue lihat bisa, teman kebanyakan orang kan sambil nyanyi ini misalnya main tuh petik. Misalnya gitu kan dipetik. Oh dia malah di ini kata-kata yang keluar dari mulutnya itu sama jari yang terus jalan dan metik ini tangkap sama otaknya, dia asik banget deh. Gimana nggak gampang nih kasirnya. Dangdut yang dikemas sama dia ini asik, men. Serius. Bang Haji itu makanya disebut dengan Raja Dangdut. Kenapa? Karena dia pelopor, salah satu pelopor yang mengemas dangdut dengan suasana yang baru, dengan sesuatu yang baru. Soundnya tuh sound metal sih sebenarnya, cuman dilembutin sama dia. Itu Bang Haji tuh. Judi, jing. Judi, jing. Dia keren, men. Sumpah dia waktu itu mungkin karena orang bosan kali ya. Waktu zaman itu mungkin orang karena bosan dengan lagu dangdut gitu-gitu aja, dia bikin satu hal yang baru dan itu menarik banget. Terus dibikin konsepnya waktu itu nada dan dakwah. Dia konser kemana-mana nada dan dakwah. Jadi setiap lirik lagunya, dia itu punya pesan moral yang baik. Judi meracuni keimanan, bohong, kan? Kalau engkau menang, itu awal dari kekalahan. Cakep. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan. Itu Rhoma Irama juga banyak banget, begitu banyak pesan-pesan moral di lagunya Rhoma Irama ini, sampai dia sambil bernyanyi sambil berdakwah. Dia pelopor, men. Dia pertama. Gue yakin dia pertama. Boleh lu bilang apa-apa, boleh lu bilang dia nggak keren, tapi dia pertama. Bang Rhoma. Lu nggak setuju, bodo amat. Yang penting kan apa? Jangan berantem. Sadis. Diki di channel mengucapkan Minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Selamat Lebaran. Jajan.